warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqiah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasmauna fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salama salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdudin wa qalhim mamdudin wa dillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yaquluna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman 'inna lamab'usun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SDI An-Najah Jakarta yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau tanya dulu ya kepada kalian, bagaimana kabarnya setelah menjalani liburan yang lumayan panjang ya. Coba yang ikhwan dulu. Yang ikhwan gimana kabarnya? Kaifa halukum?
Alhamdulillah nahnu bi khair ya. Nah, yang akhwat, kaifa halukum? Nahnu bi khairin alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu penting ya bagi kita, yaitu nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat hadir pada rutinitas kita, yaitu apel tausiah ya. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan membahas ya, kita akan sama-sama belajar tentang sebuah amalan sunnah ya, tentang sebuah amalan sunnah yang seringkali dilupakan ya, dilupakan oleh sebagian kaum muslimin ya. Nah, sebelum itu coba duduknya dirapikan dulu yang ikhwan, coba duduknya dirapikan, bukunya dibuka, pulpennya dipegang, siap untuk mencatat ya. Yang akhwat pun begitu. Coba ya, duduknya rapi, bukunya disiapkan, pulpennya ya. Kita akan membahas ilmu ya. Nah, ilmu itu kalau kita dapatkan sebuah ilmu, kita harus mencatatnya ya. Karena apabila kita mencatatnya, maka ilmu itu dapat kita ulang-ulang kembali ya. Apabila kita lupa, kita bisa membacanya ya. Nah, kita bisa membacanya sehingga ilmu itu tidak akan lupa ya. Sudah siap? Yang ikhwan sudah siap? Sudah. Yang apa sudah siap? Sudah. Nah, sebulan yang lalu ya, kita sudah menjalani ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Apa yaitu? Puasa Ramadan ya. Nah, hukum puasa Ramadan ini adalah apa? Wajib ya bagi setiap muslim ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya, wahai orang-orang yang beriman ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa ya. Nah, sebulan yang lalu kita ditempa ya. Kita ditempa bagaimana kita harus menjalankan sebuah ibadah yang mana ibadah ini kita harus menahan lapar, menahan haus ya, dan menahan semua perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Setelah itu kita berbuka, kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail, salat tarawih dan sebagainya ya. Apalagi 10 hari terakhir ya, kita dianjurkan untuk beritikaf ya, mencari sebuah malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Karena Lailatul Qadar ini ya lebih baik daripada 1000 bulan ya. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Berapa tahun 1000 bulan? Ya, sekitar 80 tahun ya. Jadi apabila pada malam tersebut kita melakukan ibadah ya, maka ibadah itu pahalanya sama dengan kita melakukan ibadah selama kurang lebih 80 tahun ya. Nah, mungkin kalian sudah banyak mendengar ya tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan ya, dan keutamaan ibadah-ibadah atau apa-apa yang berada di bulan Ramadan tersebut ya. Nah, tapi ya sekarang Ustadz bukan mau bahas tentang puasa Ramadan ya.
Ustadz mau bahas amalan sunnah ya yang masih berkaitan dengan puasa tapi sering dilupakan ya. Ustadz mau tanya dulu ya ikhwan, puasa sunnah apa yang kalian ketahui? Ya. Ayo, pertama puasa Senin Kamis, ya betul ya. Terus puasa Daud, betul. Puasa apa lagi? Ayyamul Bid, ya betul ya. Nah itu puasa sunnah ya. Coba yang lakukan puasa apa tadi? Senin Kamis ya, puasa hari Senin hari Kamis. Terus puasa apa lagi? Puasa Daud. Puasa apa lagi? Ayyamul Bid ya. Nah itu puasa-puasa yang sering kita dengar ya. Tapi ada ya puasa setelah puasa Ramadan ini yang ya sifatnya sunnah ya, yang puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi sering dilupakan oleh sebagian manusia ya, karena si manusianya sibuk lebaran sana sini ya, lebaran sana sini hingga lupa melaksanakan amalan sunnah ini ya. Apa yang ikhwan? Puasa apa? Puasa Syawal ya. Udah pernah dengar belum puasa Syawal? Yang ikhwan udah pernah dengar belum? Udah ya. Yang apa udah pernah dengar? Udah ya. Kalau udah kita murojaah ya, kita murojaah. Nah jadi puasa Syawal ini ya merupakan puasa sunnah ya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Ya, man shoma Ramadhana ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, tsumma atba'ahu sittan min Syawal ya, kemudian diikuti setelahnya 6 hari pada bulan Syawal ya, kana kausiyamid dahr ya, maka ia seperti berpuasa setahun ya, setahun penuh ya. Nah ini Rasulullah SAW yang mensabdakan kepada umatnya ya tentang puasa Syawal ya. Nah, Ustaz di sini akan membahas tentang keutamaan daripada puasa Syawal ya. Nah, keutamaan yang pertama, ya coba dicatat. Keutamaan puasa Syawal. Keutamaan yang pertama ya. Ayo. Keutamaan yang pertama adalah puasa Syawal pada 6 hari. Puasa Syawal pada 6 hari bisa menjadikan kita seperti berpuasa setahun penuh. Puasa Syawal selama 6 hari bisa menjadikan kita seperti berpuasa setahun penuh ya. Kok bisa Ustadz? Ya kita puasa cuma 6 hari tapi dihitung bisa jadi setahun penuh ya. Nah tadi ya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal ya, dan kemudian diikuti oleh 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr ya, maka ia seperti berpuasa setahun penuh ya. Siapa yang pernah puasa setahun penuh? Ikhwan, ada nggak?
Nggak ada kan? Nah, yang akhwat ada nggak? Yang pernah puasa setahun penuh, puasa terus, ada nggak? Nggak ada kan? Nah, maka ya Rasulullah SAW mensabdakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini ya bisa menjadikan kita seperti berpuasa setahun penuh. Ya, bagaimana Ustadz caranya? Ya, kan 6 hari. Perhatikan. Ini berisik nih. Perhatikan, ya. Bagaimana bisa Ustaz? Ya, para ulama menjelaskan tentang hal ini ya, berkaitan dengan hadis ini ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya ya, satu puasa Ramadan yang kita jalankan ya, pahalanya dikalikan dengan 10 kali lipat ya. Nah, sedangkan puasa Ramadan yang kita jalankan berapa hari? 30 hari ya. 30 hari kali 10 berapa hari? 300 hari. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 6 hari pada bulan Syawal ya. Gimana rumusnya? 6 kali 10 berapa? 60. 60 ditambah 300 berapa? 360 hari. Nah, begitulah rumusnya ya. Jadi ya, kita tambahkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka kita dikatakan berpuasa seperti setahun penuh. Bagaimana tadi? Ya, puasa Ramadan 30 hari dikali 10 berapa hari? 300 hari ya. Kemudian puasa 6 hari lagi di bulan Syawal. 6 kali 10 berapa? 60. Kemudian ditambahkan 300 ditambah 60, 360. Setahun enggak? 360 hari berapa tahun? Satu tahun ya. Nah, itulah keutamaan yang pertama ya. Keutamaan daripada puasa Syawal ya. Nah, keutamaan yang kedua. Ayo. Keutamaan yang kedua. Keutamaan puasa Syawal yang kedua yaitu ya, puasa Syawal seperti halnya sholat sunnah rawatib ya. Nah, yang dapat menyempurnakan dan mengisi kekurangan amalan-amalan yang wajib ya. Coba tanya yang ikhwan, apa itu sholat sunnah rawatib? Ada yang tahu nggak? Sholat sunnah rawatib. Hah? Apa? Coba Abdul Rahman. Kurang tepat ya, tapi ada benarnya ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan setelah sholat wajib ya. Kan kita sebelum sholat, setelah sholat itu ada sholat sunnah kan. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib ya, harus tahu. Jangan tiba-tiba wudhu sholat apa kamu? Sholat sunnah apa? Nggak tahu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Harus tahu. Apa tadi sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat wajib ya. Nah, salah satu manfaat daripada sholat sunnah rawatib adalah mengisi kekurangan dan menyempurnakan sholat wajib ya. Apabila sholat wajibnya kurang sempurna ya, misalnya ada apa gitu ya, sehingga yang menyebabkan sholat wajibnya kurang sempurna. Nah, sholat sunnah rawatib ini fungsinya untuk menutupi ya, atau menyempurnakan sholat wajib. Nah, begitu juga puasa Syawal. Perhatikan. Jangan ngobrol, kalau satu B. Ya, perhatikan Ustaz dulu ya. Nah, begitu juga puasa Syawal ya, dapat menutupi dan menyempurnakan puasa kita di
Di bulan apa? Di bulan Ramadan ya. Nah, mungkin selama 30 hari itu kalian puasa ya, menahan lapar, menahan haus ya. Tapi kalian masih menyakiti temennya ya, ngomongnya masih nggak dijaga ya, dan sebagainya, sehingga pahala puasanya pun tidak sempurna. Nah, fungsi daripada puasa Syawal ini salah satunya adalah menyempurnakan puasa Ramadan kita ya. Nah, jadi keutamaan puasa Syawal yang kedua yaitu puasa Syawal sama halnya dengan sholat sunnah rawatib ya, yang menyempurnakan amalan-amalan wajibnya ya, seperti sholat wajib pada sholat sunnah rawatib dan puasa Ramadan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayo, keutamaan puasa Syawal yang ketiga. Catat, puasa Syawal. Catat. Puasa Syawal menandakan bahwasanya kita beribadah secara kontinu atau terus-menerus. Ya, tidak musiman saja. Ya, puasa Syawal menandakan bahwasanya kita beribadah secara kontinu, terus-menerus, bukan hanya musiman saja. Ya. Nah, kok bisa Ustadz puasa Syawal menandakan kita beribadah secara terus-menerus ya? Nah, karena terkadang ya fenomena yang terjadi di masyarakat itu ya, nanti kita bisa lihat ya. Kemarin kita bisa lihat pada bulan Ramadan hari pertama aja ya sholat tarawih itu masjidnya penuh banget ya, sampai orang berebutan tempat, di sini penuh, di sana penuh, sampai sholat di luar ya. Nah, kemudian lanjut ke hari kedua, seminggu pertama, ya, seminggu kedua, dan seminggu terakhir, masjidnya makin ramai apa makin sepi? Makin ramai apa makin sepi? Nah, itulah yang disebut dengan ibadah musiman, ya, fenomena ibadah musiman, ya. Nah, maka puasa Syawal ini bisa menjadi acuan kita, ya, menjadi tanda kita bahwasanya kita beribadah itu terus menerus, bukan ibadahnya musiman aja. Selama bulan Ramadan semangat, ya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, semuanya rajin, ya. Kemudian setelah Lebaran males-malesan, ya, sholatnya bolong-bolong, sholat sunnahnya enggak dikerjain, baca Qur'annya satu ayat pun enggak, ya. Nah, itulah, ya, makanya kita harus menjaga amal ibadah kita supaya dikerjakan secara terus-menerus, ya. Salah satu acuannya adalah kita mengerjakan puasa Syawal ini, ya, 6 hari di bulan Syawal ini, ya. Nah, itulah, ya, 3 keutamaan daripada puasa Syawal, ya. Nah, tentang fenomena orang-orang yang beribadah secara musiman, ya, dikatakan kepada mereka, ya, bi'sal qaul, ya, la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahrir Ramadan, ya. Sejelek-jeleknya kaum, sejelek-jeleknya manusia adalah, ya, mereka yang tidak mengetahui Rabb-nya atau Allah sebenar-benarnya illa fi syahrir Ramadan, ya, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja, ya. Ketika bulan Ramadan semangat, ya, beribadah kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, semangat, ya. Ketika lewat bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya, lemas, ya, seakan-akan nggak tahu siapa Allah, ya, seakan-akan nggak tahu apa kewajibannya, ya, seakan-akan
gak ada beban di dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah, ya. Jangan sampai kita menjadi kaum atau manusia-manusia yang demikian, ya. Nah, itulah 3 keutamaan daripada puasa Syawal. Tadi apa yang pertama? Coba barisannya dirapihin dulu. Kelas 1 yang ikhwan, coba. Nah, saya mau tanya, keutamaan puasa Syawal yang pertama apa tadi? Ayo, keutamaan puasa Syawal yang pertama. Wah, ikhwan gak nyimak nih, ya. Ada yang tahu nggak? Apa? Coba. Maka, iya betul ya, Mumtaz ya. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, nah maka bisa dihitung ya dia berpuasa selama setahun penuh ya. Yang akhwat, keutamaan yang kedua apa? Apa? Coba. Ayo jawab. Keutamaan yang kedua apa? Ya, puasa Syawal sama halnya ya sholat sunnah rawatib ya. Kok sama Ustadz ya tadi ya, untuk menutupi kekurangan dan menyempurnakan amalan wajibnya ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Puasa Syawal apa menjadi acuan kita ya untuk beribadah secara kontinu terus-menerus, bukan ibadah musiman saja ya. Nah, itulah 3 keutamaan puasa di bulan Syawal ya, puasa 6 hari. Nah, udah pada tahu belum gimana sih Ustadz cara puasanya? Ya, yang Iwan udah pada tahu belum? Udah. Gimana cara puasanya? Ya? Ya sama. Puasa yang lain juga sahur, ya. Gimana? Ya. Itu secara umum ya. Nah, sekarang Ustaz akan membahas bagaimana puasa Syawal ya. Nah, bagaimana cara berpuasa Syawal? Yang pertama, coba dicatat. Yang pertama, puasa Syawal harus 6 hari. Ya, harus 6 hari. Ustaz, kalau 1 hari bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kalau mau mendapat keutamaan yang tadi harus 6 hari. Kalau 2 hari Ustaz, 3 hari Ustaz, setengahnya nggak bisa. Ya, harus 6 hari. Ya, yang pertama caranya puasa Syawal harus 6 hari. Ya, udah dicatat? Udah. Yang kedua, ya, dianjurkan berpuasa Syawal sehari setelah hari raya Idul Fitri. Ya, dianjurkan, diutamakan berpuasa Syawal sehari setelah Idul Fitri, ya, sehari setelah Lebaran. Ya, jadi Lebaran itu cuma sehari. Ya, sholat Id itu cuma sehari. Selanjutnya udah puasa, gitu ya. Cuman ada aja orang yang masih lebaran gitu ya. Silaturahmi sampai sebulan lebarannya, ya. Nah, dianjurkan berpuasa sehari setelah sholat Idul Fitri ya. Tapi boleh. Kalau misalnya nggak bisa boleh, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, diutamakan 6 hari itu terus menerus, tidak selang-seling, ya. Diutamakan 6 hari secara terus menerus, tidak selang-seling, ya. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, seterusnya, ya, sampai 6 hari. Tapi kalau tidak bisa boleh, ya. Kalau tidak bisa terus menerus selang-seling boleh, ya, asalkan masih pada bulan Syawal, ya, asalkan masih pada bulan
Syawal. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir ya, diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadannya terlebih dahulu ya. Nah, mungkin yang ikhwan ini jarang ya. Jarang untuk fenomenanya jarang untuk mengqadha puasa Ramadan ya. Nah, kalau yang akhwat ya, pasti ya, karena memang dalam sebulan itu ada yang namanya hari istimewa ya. Nah, jadi bagi yang akhwat diusahakan untuk mengqadha puasa wajibnya dulu ya. Karena keutamaannya tadi ya, puasa Ramadan dulu 30 hari ya. Puasa Ramadan dulu 30 hari, baru dilanjutkan puasa sunnah Syawalnya 6 hari ya. Nah, kalau puasa Ramadannya masih bolong, harus diqadha dulu sampai selesai. Apabila masih dalam bulan Syawal, baru puasa sunnah Syawal ya. Yang akhwat paham ya? Yang sudah merasakan keistimewaan ya pasti paham ya. Nah, itulah tata cara puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal ya. Coba yang ikhwan paham? Paham ya? Yang akhwat paham? Paham ya. Jangan sampai Ustaz udah bicara ngomong-ngomong nggak paham ya. Nanti nggak dicatat ya. Ilmu ya. Kalau ilmu harus dicatat ya. Nah, perhatikan. Ayo ikhwan. Kita lomba nih, lomba diam-diaman nih. Yang ikhwan sama yang akhwat lomba diam-diaman. Siapa yang paling diam itu yang menang. Ayo. Nah, perhatikan. Ya. Nah, itulah ya materi pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah selesai kita bahas ya secara singkat, yaitu tentang puasa Syawal ya. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa ketika kita sudah tahu ilmunya, harus diamalkan ya. Nah, besok nih harus nih ya, tahu nih puasa sunnah Syawal, puasa gitu ya. Ajak abi umi, yuk puasa yuk. Puasa apa ya? Mungkin abi uminya mau ngetes nih ya. Tiba-tiba anaknya ngajak puasa nih, puasa apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Nah, ajak abi uminya puasa ya di rumah. Biar puasanya bareng-bareng ya. Nah, itulah materi singkat yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga materi yang Ustaz sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri Ustaz pribadi dan bagi kita semua ya. Sebelum Ustaz tutup ya, Ustaz mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita ya, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya ya. Dan semoga Allah sampaikan kita, pertemukan kita dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin Allahumma amin ya. Mungkin cukup sekian dari Ustaz. Apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari Ustaz. Apabila yang benar, itu datangnya dari Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.